Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan kembali mendengarkan renungan harian pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari yang indah ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-26. Beginilah firman Tuhan pada hari ini. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Pertanyaan saya, apakah akibatnya jika kita tidak berpihak kepada Tuhan? Berpihak kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hidup ini sebenarnya pilihan. Pada saat kita memilih tidak tepat, maka kita akan kecewa. Tentu, untuk membuat pilihan itu kita penuh pertimbangan. Kalau pada saat ini berpihak kepada Tuhan, ini adalah perkataan Musa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu mengalami keraguan-raguan. Ini adalah perkataan Musa setelah Musa turun dari Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai untuk menuliskan hukum Tuhan. Tetapi bangsanya tidak sabar menunggu. Mereka kira Musa itu tidak akan datang lagi. Maka bangsa itu menyuruh Harun untuk membuat patung dari emas. Dan apa yang terjadi? Musa melihat itu setelah dia turun dari Gunung Sinai. Dan Musa marah. Musa marah karena melihat perlakuan daripada bangsanya yang tidak setia kepada Tuhan. Maka Musa berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Ini sama seperti Yosua yang menyampaikan pidatonya untuk terakhir kali kepada bangsa Israel, bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Dia menyampaikan bahwa bersama dengan Tuhan itu sungguh baik. Dia sudah merasakan akan perlindungan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia berkomitmen hanya beribadah kepada Tuhan. Sekarang, jikalau kepada kita diperhadapkan, terkadang kita seperti bangsa Israel, ada keraguan-raguan, ada rasa takut, yang kadang kita salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan, sehingga kekecewaan terjadi, sehingga malapetaka yang terjadi. Berpihaklah kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jikalaupun terkadang kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, kenyataannya tidak. Tapi manusialah yang selalu meninggalkan Tuhan. Dan hal yang patut kita ingat, saat kita menjauh dari Tuhan, berkat Tuhan juga akan jauh dari kita.
kita akan melarang. Hidup kita akan menjadi terkutuk. Maka, marilah berpihak kepada Tuhan. Tuhan dulu, sekarang dan hari esok. Tuhan tidak pernah berubah. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalaulah pada saat ini kita merasakan kebimbangan, keraguan menghadapi permasalahan kita, ingat, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah berpihak kepada Tuhan yang walaupun agak berat kita menghadapinya, tetapi kita harus yakini untuk mencapai kebahagiaan itu Tuhan izinkan untuk kita untuk menghadapi kesulitan, tantangan, agar kita semakin terpuji. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah agar kita hanya setia kepada Tuhan saja, maka hidup kita